sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi proyek e-commerce klikbutuh.id dari kelompok 7 kelas MN22S. Sebelumnya yang kami hormat kepada Bu Siva Pramudita Fadilah SST MKM MM selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Dalam video ini kami akan membahas secara singkat dan sentuh mengenai konsep produk, kreativitas konten, persiapan teknis, serta teknik presentasi dan komunikasi yang diterapkan dalam kegiatan live selling dan affiliate. Sebelum mulai memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Sigit Pramono, lalu ada teman-teman saya, Yaitu saya sendiri Hamdi Ramadan. Saya Rahina Agustin. Saya Dewi Febrianti. Saya Ilham Hidayatullah Septiafni. Baik, mari kita langsung saja memulai materinya. Baik, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Dewi Febrianti. Baik, jadi untuk materi pertama di sini ada persiapan. Persiapan pertama ini ada dari kategori produk body care dan wellness, yaitu produknya adalah Mojoy Tone Up Body Lotion dan Fresh Care in Color. Untuk segmentasi dari demografisnya itu pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Kemudian psikografisnya itu peduli kebersihan dan kesehatan, menyukai produk praktis. Sedangkan untuk perilakunya itu rutin membeli produk perawatan tubuh dan tertarik promo dan review. Untuk positioning settingnya, produk body care dan wellness praktis yang membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan tubuh untuk aktivitas sehari-hari. Untuk yang kedua, kategori fashion ada Passion Hijab dan Cat Brand. Untuk segmentasi demografisnya itu wanita mulai usia 15 tahun ke atas, psikografisnya fashionable, suka tampil rapi dan praktis, dan perilakunya sering belanja online, tertarik tren dan tutorial. Untuk positioning settingnya yaitu aksesoris fashion yang stylish dan nyaman untuk menunjang penampilan sehari-hari tanpa ribet. Dan produk ketiga kategori tas dan penyimpanan yaitu ada tas kuliah, tas olahraga, dan tas ransel kulit. Untuk segmentasi demografisnya itu pria dan wanita mulai usia 15 tahun ke atas, psikografisnya fungsional, praktis, dan menyukai produk yang awet. Dan untuk perilakunya membeli tas berdasarkan kebutuhan aktivitas. Sedangkan untuk positioning settingnya yaitu tas multifungsi yang kuat, praktis, dan nyaman untuk menunjang berbagai aktivitas harian. Produk selanjutnya yaitu kategori aksesoris berkendara, ada produk sarung motor dan helm logo. Untuk segmentasi demografisnya yaitu pria dan wanita usia mulai 18 tahun ke atas, pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Psikografisnya peduli keselamatan dan kenyamanan berkendara, dan untuk perilakunya membeli perlengkapan motor yang bersifat fungsi. Untuk positioning settingnya yaitu aksesoris berkendara yang aman dan nyaman untuk memberikan perlindungan optimal saat di jalan. Dan yang terakhir yaitu produk parfum. Untuk demografisnya pria dan wanita usia 18 tahun ke atas dan kelas menengah. Untuk psikografisnya peduli penampilan, ingin percaya diri, dan suka aroma yang khas. Dan untuk perilakunya sering beli parfum online dan suka rekomendasi influencer. Sedangkan untuk positioning settingnya itu parfum dengan aroma eksklusif dan tahan lama yang meningkatkan kepercayaan diri setiap aktivitas dengan harga yang ramah. Baik, untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh Ilham Hidayatullah Septiafni. Baik, selanjutnya ada kreativitas konten produk. Produk pertama yaitu adalah Mojoy Tone Up Body Lotion dan Fresh Care in Color. Untuk konsep konten dari tema daily fresh care dan confident life. Terus tone-nya itu edukatif, relatable, anak visual. Terus ini ada post up texture lotion, bagian aktivitas harian, kerja, kuliah, olahraga ringan, isinya ekspresi segar dan nyaman setelah memakai. Itu ada deskripsi kontennya. Konten menampilkan aktivitas harian yang sering dialami audiens. Kulit kering, capek, pusing, ringan, terus habis itu menunjukkan bagaimana body lotion, Mojoy dan Fresh Care Smash menjadi solusi praktis untuk menjaga kenyamanan dan kesegaran tubuh sepanjang hari. Terus ada pembeda dengan kompetitor. Nah, konten live dan affiliate difokuskan pada cerita pengalaman penggunaan nyata atau experience based content, bukan sekedar promosi klaim produk. Dibanding kompetitor yang umumnya hanya menunjukkan tempat umum
seperti wangi atau segar, pendekatan soft selling dan edukatif juga menjadi pembeda utama. Alih-alih hard selling, live diarahkan pada edukasi, penggunaan fungsi dan cara pemakaian yang benar, sehingga membangun kepercayaan jangka panjang, bukan hanya transaksi sesaat. Untuk produk yang kedua ada pasmina hijab dan advent. Untuk konsep kontennya, temanya simple look sama maksimum style. Untuk tonnya ceria, ringan, inspiratif. Dan untuk visualnya dideskripsikan jenis bahan, fungsi, dan cara pemakaian. Habis itu warna cerah dan clean background. Untuk deskripsi kontennya, konten menampilkan bagaimana pasmina, viskos, dan advent dapat menunjang penampilan sehari-hari dengan cepat dan praktis, baik untuk kuliah, hangout, maupun aktivitas rumah. Dan untuk pembeda dengan kompetitor, berbeda dari konten kompetitor yang sering hanya menampilkan estetika visual dan harga murah. Konten ini menekankan fungsi dan fleksibilitas produk dalam kehidupan sehari-hari. Satu produk ditampilkan dapat digunakan dalam berbagai kondisi seperti kuliah, aktivitas rumah, hingga acara santai, sehingga memberikan nilai tambah bagi konsumen. Konten juga mengangkat kepraktisan dan kenyamanan, bukan hanya tren. Pasmina hijab tidak hanya ditunjukkan dari segi warna atau model, tapi juga dari tekstur, kejatuhan kain, dan kenyamanan saat dipakai dalam bersiap. Untuk advent diposisikan sebagai alat bantu rutinitas perawatan diri, bukan sekedar aksesoris lucu. Untuk produk yang ketiga ada tas bag kuliah, tas olahraga, dan tas transfer point. Untuk konsep kontennya, temanya one bag, many activity. Untuk tonnya informatif, solutif, profesional. Untuk visualnya, uji kapasitas tas, simulasi penggunaan kuliah dan olahraga, dan perbandingan isi tas. Deskripsi kontennya, konten menunjukkan fungsi utama tas sebagai penunjang aktivitas ditampilkan secara langsung, daya muat, kekuatan, dan kepraktisan tas untuk kebutuhan mahasiswa dan pengguna aktif. Pembeda dengan kompetitor, konten menekankan kesesuaian produk dengan kebutuhan spesifikasi pengguna seperti mahasiswa dan individu aktif. Tas tidak dipromosikan secara umum, melainkan diposisikan sebagai solusi untuk aktivitas tertentu seperti olahraga dan kuliah, sehingga pesan lebih relevan dan tepat sasaran. Pendekatan ini memberikan nilai informatif yang lebih tinggi dan membantu konsumen mengambil keputusan pembelian dengan lebih rasional. Berbeda dari kompetitor yang mengandalkan visual estetika tanpa penjelasan mendalam. Untuk produk yang keempat ada sarung tangan motor dan helm. Untuk konsep kontennya, temanya itu safe ride, comfortable ride. Terus untuk tonnya itu edukatif, meyakinkan. Visualnya demo pemakaian, close up, bahan dan grip, dan simulasi berkendara dengan. Untuk deskripsi kontennya, konten menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan berkendara. Sarung tangan motor ditampilkan sebagai perlengkapan wajib, bukan sekedar aksesoris. Dan untuk membeda dengan kompetitornya, konten sarung tangan motor ini tidak hanya berfokus pada harga atau tampilan, tetapi mengedepankan edukasi keselamatan berkendara. Produk diposisikan sebagai perlengkapan pelindung yang penting, bukan sekedar aksesoris tambahan. Konten juga menampilkan simulasi penggunaan nyata, seperti memperlihatkan grip saat memegang gas dan rem, sehingga audiens dapat melihat manfaat produk secara konkret. Hal ini menciptakan persepsi kualitas dan kepercayaan yang lebih luas. Untuk produk yang kelima ada parfum. Untuk konsep kontennya, temanya one scale, different moments. Untuk tonnya edukatif, persuasif, dan elegan. Untuk visualnya ada demonstrasi pemakaian parfum, simulasi penggunaan di berbagai aktivitas, dan perbandingan aroma berdasarkan karakter. Untuk deskripsi kontennya, konten menampilkan parfum sebagai bagian dari identitas dan menunjang kepercayaan diri melalui live dan affiliate. Ditunjukkan karakter aroma, tahanan, serta kecocokannya untuk berbagai aktivitas. Dilengkapi demonstrasi secara para pemakaiannya dan pemilihan aroma yang tepat sesuai situasi. Pembedaan dengan
pada kemasan atau klaim tahan lama. Konten ini mengedukasi cara memilih parfum berdasarkan momen, kepribadian, dan kebutuhan harian, sehingga pesan lebih relevan dan mendorong keputusan pembelian yang lebih tepat. Baik, untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yaitu selanjutnya ada persiapan teknis. Persiapan teknis dari kelompok kami itu ada peralatan live selling. Yang pertama ring light LED untuk pencahayaan terang dan merata. Lalu ada tripod atau phone stand untuk menjaga kestabilan kamera. Lalu smartphone kamera HD untuk menampilkan detail produk. Lalu yang terakhir properti pendukung untuk simulasi penggunaan produk. Lalu berikutnya ada peralatan produksi konten. Yang pertama ada ring light sebagai sumber pencahayaan. Lalu tripod untuk pengambilan gambar close up. Lalu aplikasi editing kita memakai CapCut ya untuk teks, efek dan musik. Lalu sini ada contoh script recording live. Contohnya, hai teman-teman, selamat datang di live.clickbutu.id. Hari ini kita bakal nemenin teman-teman selama live dan bantu jawab semua pertanyaan. Di etalase kita ada banyak produk menarik. Jadi kalau penasaran langsung tulis di kolom komentar ya. Nah berikutnya contoh script produk demo. Teman-teman, ini salah satu produk favorit kita, selendang motor. Bahannya anti-angin, jahitannya rapi dan nyaman pakaian harian. Yang paling penting, selendangan ini sudah support touchscreen. Jadi bisa langsung buka HP tanpa dilepas. Lalu contoh script call to action atau CTA. Ayo teman-teman langsung klik tanda kuning sekarang juga. Khusus yang cepat di live ini lagi ada potongan harga dan voucher dari ongkir. Stoknya terbatas, jadi jangan ditunda ya sebelum kehabisan. Lalu berikutnya contoh script closing atau penutupan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dan check out di live hari ini. Jangan lupa follow dan stay tune karena clickbutu.id bakal live lagi dengan promo menarik lainnya. Nah berikutnya contoh caption konten. Proteksi tangan itu basic, bukan bonus. Guys, kalian sering naik motor tapi lupa satu hal penting. Sarung tangan ini bikin berkendara lebih aman, nyaman, dan tetap stylish. Lagi ada harga spesial hari ini, langsung check out sebelum kehabisan. Lalu alasan pemilihan kata. Yang pertama bahasa santai agar terasa dekat. Lalu fokus pada manfaat utama produk. Lalu berbasis pengalaman penggunaan. Lalu mengandung urgensi pembelian. Lalu yang terakhir CTA disampaikan secara jelas. Baik, untuk berikutnya teknis presentasi dan komunikasi. Kita menggunakan komunikasi interaktif dan komunikasi persuasif. Komunikasi interaktif itu yang pertama menyapa penonton yang baru bergabung, lalu menjawab komentar secara real time, lalu mengajak audiens berpartisipasi. Contohnya kalau mau lihat fitur touchscreen, tulis di kolom komentar ya, nanti aku langsung demoin. Lalu untuk komunikasi persuasif, scarcity yaitu stok terbatas, urgensi, promo saat live, lalu social proof, penonton lain check out. Contohnya stok tinggal sedikit ya teman-teman, barusan juga sudah ada yang check out. Lalu berikutnya storytelling singkat. Storytelling singkat digunakan untuk mengaitkan produk aktivitas sehari-hari audiens sehingga manfaat produk lebih mudah dibayangkan. Contohnya buat teman-teman yang kuliah membawa laptop, tas, backpack ini bikin barang lebih rapi dan nyaman dipakai seharian. Lalu demonstrasi real time. Yang pertama menunjukkan detail bahan dan tekstur. Lalu yang kedua memperagakan penggunaan produk. Lalu yang ketiga menampilkan kapasitas dan fungsi. Contohnya host mengisi tas dengan laptop, buku, dan botol minum untuk menunjukkan kapasitas tas tersebut. Lalu teknik visual dan presentasi. Yang pertama angle close up untuk detail produk. Lalu pencahayaan terang. Lalu yang terakhir editing cut cepat 2-3 detik per scene. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh Helmi Ramadan. Oke, terima kasih moderator. Di sini kita akan membahas tentang platform dan pendekatan promosi. Pada bagian ini kita menjelaskan strategi pemasaran dan promosi yang kami terapkan selama simulasi. Kami menggunakan live selling dan affiliate selling dan memanfaatkan TikTok Live, Shopee Live, dan Instagram. TikTok Live kami berfokus untuk membangun interaksi dan awareness. Shopee Live untuk mendorong penjualan, lalu sedangkan Instagram digunakan untuk mengunggah konten dan mengarahkan audiens ke link ID.
Lalu fitur digital yang kita gunakan ini selama live kami memanfaatkan dua fitur utama, yaitu keranjang produk dan voucher live. Produk dipin saat sedang didemokan supaya penonton bisa langsung ngeklik tanpa keluar dari live. Lalu selain itu, voucher dan promo live only kami gunakan untuk menciptakan rasa urgensi agar penonton lebih cepat mengambil keputusan dalam pembelian. Untuk jadwalnya sendiri, kita live selling melakukan pada jam 7 sampai jam 9 karena pada jam tersebut audiens lebih aktif di TikTok gitu kan, kayak jam pulang kerja, terus ya ada nyantai lah gitu. Terus ada konten Instagram diunggah sebelum live sebagai pengingat. Lalu hasilnya interaksi meningkat mulai dari komentar, klik produk hingga menjadi transaksi saat live berlangsung. Konsistensi aktivitas. Kami masuk konsentrasi dan durasi aktivitas promosi. Kami melakukan live dan unggahan konten secara konsisten di TikTok, Shopee, dan Instagram. Konsistensi ini penting untuk menjaga visibilitas akun dan mempertahankan ketertarikan audiens. Lalu analisis pemanfaatan fitur digital. Berdasarkan hasil kegiatan, fitur keranjang produk terbukti menghasilkan klik saat live berlangsung. Shopee Live menunjukkan konversi yang lebih tinggi karena didukung sistem checkout voucher dan garis sopir. Lalu promo live dibatasi waktu juga mendorong audiens untuk melakukan pembelian lebih cepat. Lalu di sini ada dampak terhadap engagement dan konversi. Secara keseluruhan, live streaming memberikan engagement yang paling tinggi dibandingkan konten non-live. TikTok Live lebih efektif untuk meningkatkan awareness dan pengikut, sedangkan Shopee Live lebih kuat dalam mendorong penjualan konten non-live berfungsi sebagai pendukung untuk memperluas jangkauan promosi. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa live dan konten yang kami buat. Bisa tolong ditampilkan. Oke, di sini kita melakukan live ya. Nah, di sini kita produk-produknya itu semua kita masukin ke keranjang supaya bisa melihat apa saja yang kita jual. Nah, lalu di sini Mas menjelaskan tentang produk yang pertama ya. Lanjut kita langsung ke produk yang ini aja, produk sarung tangan. Nah, di sini ada yang ini nih, kan skill sarung tangannya dong. Nah, kita langsung ngepin si produknya supaya kelihatan gitu kan. Jadi kalau misalnya orang udah ingin tahu produknya, kita tampil di sini, terus kita ngejelasin si produknya gimana, lalu dia bisa melakukan check out. Nah, selanjutnya kita tuh ada promo ya, suka ada voucher-voucher gitu. Nah, di sini kita ambil voucher. Ini vouchernya mulai 15% untuk order minimal 100.000. Nah, lalu kita pilih produk kerudung pasmina. Nah, di sini juga kebetulan dia ada diskon ya, dari harga 79 menjadi 45.000. Terus seperti biasa harus menampilkan dan mendemokan si produknya. Nah, dia pilih ini si produknya di keranjang tuh. Kan ada kerudung, ada tutup hap, terus taspar, terus ada olahraga. Ini ada salah satu konten kami, yaitu menjadi tentang produk parfum. Setengah namun ya. Varian cool water. Katanya kalau yang ini itu lebih sweet, lebih soft gitu. Jadi aku pengen coba juga. Ya jadi tadi aku udah ngetes sebenarnya beberapa kayak gitu. Dan memang iya, kalau lebih soft aja gitu, lebih sweet. Nah, itu kayak soft selling, dia udah mulai soft selling. Buat kan ya yang mau itu CTA-nya. cari parfum
cek di link deskripsi. Jadi ada yang muncul. Oke, dan nyalakan. Nah, oke, selanjutnya di sini kita kan ngupload apa namanya konten ya. Upload kontennya kan diupload di IG masing-masing. Nah, di sini kan apa namanya akun saya, lalu di bio-nya itu kan kita cantumin link ID-nya gitu kan, biar kayak orang yang ingin lihat bisa di sini. Nah, ini ada satu konten tas dokumen. Nah, ini kan view-nya sampai dulu lagi. Jadi saya ada dua jasa pendapat yang khusus. Saya isinya dan pasti semua waktu. Sebenarnya agak susah ya untuk mencari view di IG gitu kan. Tapi kita mendapatkan view yang lumayan. Nah, kita mendapatkan jumlah view sekitar 137. Oke, nah berikutnya di sini ada akun teman kita yang kedua, yaitu Dwi. Ini juga seperti yang tadi, apa bio-nya diisi link ID biar mudah untuk chat panjang ya. Terus di sini ada beberapa konten. Yang pertama di sini ada Love Joy ya. Nah, ini view-nya itu 245, sorry. Yang bisa diketahui. Dan lumayan banyak 21. Lalu ada komentar-komentarnya. Oh, dan udah tahu pulang ya komen mau setnya berapa kayak cocok. Terima kasih infonya. Dan bisa membantu dari kontennya ya. Oke. Nah, lalu ada konten yang kemarin kita baru bikin, yaitu konten apa namanya produk digital ya. Nah, bisa berdikari dan dia view-nya lumayan. Dia baru kemarin diupload tapi udah view-nya udah mengalahkan yang ini, yang sebelumnya itu udah lama diuploadnya. Udah bisa di play kan konten terbaru kita. Jadi ini kayak menjelaskan tentang produk digital gambar ya. Dan kita ini temanya mau kayak semi-semi komedi lah ya. Nah, kita langsung bukan CD ya. Dan lumayan ada yang komentar juga dan lucu-lucu komentarnya. Baik, untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh Rahayu Nur Agustin. Selanjutnya, interaksi dan engagement. Selama live streaming, interaksi dengan audiens dilakukan secara aktif melalui penyertaan penonton, respon cepat terhadap komentar, serta penyebutan nama akun penanya. Pertanyaan yang masuk umumnya berkaitan dengan kualitas, harga, manfaat, dan cara penggunaan produk yang dijawab secara komunikatif dan persuasif. Selain itu, demonstrasi produk dan testimoni singkat turut meningkatkan kepercayaan audiens. Strategi urgensi seperti promosi khusus live dan informasi stok terbatas efektif mendorong penonton untuk segera melakukan pembelian dan peningkatan engagement selama sesi berlangsung. Nah, untuk hasil dan dampak penjualannya, yaitu hasilnya cukup baik, terlihat dari jumlah like, komentar, klaim produk, serta pemesanan yang masuk. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan audiens yang aktif dan efektivitas strategi promosi dalam mendorong interaksi serta konversi penjualan secara real time. Nah, ini contoh-contoh dari setiap kita live ya teman-teman. Di sini
kliknya 3 kali atau dimasukkan ke keranjang ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada di linketnya, yaitu kliknya di 12 dan yang